Anies jadi endorse bagaikan gelandangan politik dan PDIP manfaatkan itu. Ya, kenapa saya katakan begitu? Anies sekarang butuh sandaran hidup atau apalah itu ya. Ya, dia bukan siapa-siapa lagi. Anggota partai, kader partai bukan. Dicalonkan jadi cagup tak jadi. Padahal sudah digadang-gadang berpasangan dengan Rano Karno, berakhir pupus di tengah jalan. Anies juga dibuang oleh PKS karena tidak sanggup mencari tambahan 4 kursi. Hingga akhirnya PKS memilih berkoalisi dengan Kim, sekarang jadi Kim Plus, untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Ya. Setelah berjalannya waktu, Anies pun akhirnya memilih untuk berpihak kepada Pramono Anung dan Rano Karno. Ya, menyatakan pilihannya untuk mendukung Pramono Rano. Kenapa? Karena memang di Kim Plus dia tidak mungkin bergabung ke sana. Ya, sekarang kenapa dia bisa bergabung kepada Pramono Rano? Karena Rano Karno selalu menggaungkan bahwa mereka akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan merasa tersanjung dengan setiap banyak kesempatan. Rano Karno selalu mengatakan bahwa mereka melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Anies Baswedan. Itu mungkin yang membuat Anies juga ingin atau mendaratkan kendaraan politiknya di kubu Pramono Rano. Kenapa Anies butuh? Karena pasti akan ada kemungkinan disorot apa yang sudah dilakukan oleh Anies selama ini di Jakarta tentang kasus-kasus yang sudah yang tidak lagi asing di telinga para netizen, yaitu tentang Formula E, lem Aibon, kelebihan bayar, ya, JIS, dan mungkin masih ada lagi yang lain-lainnya. Jadi ketika hal itu nanti disorot, maka Anies butuh dukungan. Setidaknya dapat dukungan nanti dari PDIP, ya, dari orang-orang PDIP dapat dukungan, atau dari Hasto yang selama ini juga sudah seperti sangat mendukung Anies. Ya, nanti paling dibilang bahwa Anies itu dikriminalisasi. Tapi apa yang aneh dengan pencalonan Pramono Rano ini? PDIP nyaris tak terlihat. PDIP nyaris tidak ada terlihat di setiap gambar atau poster pasangan Pramono Rano ini. Mereka bagaikan jalan sendiri, mencari suaranya sendiri. Ya. Nah, kenapa juga saya katakan begitu? Karena begitu Anies menyatakan dukungannya kepada Pramono Rano, ya, begitu besarnya poster yang ditampilkan pada saat kampanye Pramono Rano. Seolah-olah dalam poster itu menunjukkan bahwa yang mengusung Pramono Rano itu adalah Anies Baswedan, ya, Anies Baswedan, bukan PDIP, ya. Ini adalah politik untuk Anies juga seperti yang saya bilang tadi, dia butuh tumpangan, dia butuh dukungan nanti, ya. Atau mungkin dia ingin setidaknya untuk tahun 2029 nanti dia bisa menjadi, ya, cawapres lah, ya kan? Karena untuk menjadi capres itu mungkin tidak mungkin untuk kalau dari PDIP, karena pasti kadernya yang dicalonkan oleh PDIP nanti, ya. Setidaknya apa yang dia berikan sekarang ini bisa menjadi modal bagi dia, harapan bagi dia untuk dicalonkan nanti menjadi cawapres di tahun 2029 nanti, ya. Tapi saya rasa Anies jangan terlalu tinggi berekspektasi. Setelah apa yang terjadi dalam perjalanan politik, Jokowi juga menjadi contoh bahwa apa yang dialami Jokowi itu semua katanya karena PDIP, sehingga Jokowi bisa seperti saat kejayaannya, seperti Jokowi bisa mencapai saat kejayaannya 2 periode menjadi presiden, itu karena PDIP, bukan karena Jokowi. Jokowi bukan siapa-siapa. Tapi dalam hal itu Jokowi adalah kader PDIP juga. Nah, jika sekarang Anies berharap nanti dicalonkan untuk 2029, maka dia juga minimal harus menjadi kader daripada PDIP. Dan kalau dia mau menjadi kader, kenapa dia tidak memilih menjadi kader PKS? Bukankah PKS sudah menawarkan baginya untuk menjadi kader supaya dia supaya dia pasti dicalonkan menjadi calon gubernur Jakarta? Tetapi dia menolak, dia memilih di luar partai.
ya. Jadi untuk pilkada Jakarta ini, Anies dan PDIP, apakah ada kesamaan visi? Yang ada kesamaan visi terselubung, maksud terselubung. Ya, maksud terselubung. PDIP tidak terlihat percaya diri untuk menampilkan dirinya bahwa mereka lah yang mencalonkan Pramono Rano. PDIP tidak terlihat, bantengnya tidak terlihat, buketumnya tidak terlihat, atau siapa orang-orang besar di PDIP tidak ada yang terlihat di posternya Pramono Rano. Justru posternya, gambarnya Anies lah yang terakhir terlihat sangat gede berdampingan dengan Pramono Rano ini, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada kemungkinan Anies untuk mencari sandaran, untuk mencari dukungan. Kalau nanti persoalan perkara dia di Jakarta diusut, ya, dan PDIP tidak mau menampakkan dirinya, ya, karena apa? Karena Jakarta itu pendukungnya mayoritas Anies dan PDIP itu masih lekat dengan Ahok. Sekalipun digaungkan bahwa Ahok dan Anies itu sama-sama mendukung Pramono Anum dan Rano, apa memang bisa? Apa memang bisa pendukung Anies dan Ahok disatukan? Kalau memang bisa, bukan Anies sama Ahok yang dipasangkan. Kenapa bukan Anies sama Ahok yang dipasangkan untuk pilkada Jakarta? Itu artinya akan sangat sulit menyatukan yaitu Ahok dengan simpatisan daripada Anies. Maka itu ketika daripada PDIP itu sendiri, maka PDIP mundur bukan untuk menyatakan kalah, tapi mereka bermain untuk mengelabui pendukungnya Anies, ya. Karena sangat tidak mungkin nanti PDIP tidak nongol setelah Pramono Rano ini menang. Pasti akan dikatakan Pramono Rano menang itu karena PDIP, bukan karena Anies. Jadi jika ada ekspektasi Anies untuk mendapat dukungan daripada PDIP suatu saat nanti, jangan terlalu tinggi berharap untuk Abah Anies. PDIP pasti mendukung kadernya, bukan orang yang di luar mereka. Karena mereka akan menganggap juga dukungan yang diberikan oleh Anies itu adalah hal yang wajar-wajar saja.